Selamat datang kembali di channel Firman Historical Project, channel yang selalu berusaha menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Kemudian apa saja yang akan kita bahas atau yang akan kita obrolkan hari ini, yaitu tentang komunisme, ya, tentang komunisme. Nah, kita di sini akan ngobrol, berbagi pikiran, bertukar ide, bertukar gagasan tentang apa sih sebetulnya komunisme itu pun sejauh yang saya ketahui. Bila ada yang salah ataupun yang kurang dalam penyampaian bisa dibetulkan ya, bisa dibetulkan atau bisa dikoreksi di kolom komentar. Namun sebelumnya tentu support dulu ya channel ini agar kami lebih bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif dengan cara subscribe, like, dan komen ya, agar kita bisa berdiskusi tentang wawasan kesejarahan dan hal-hal yang lainnya yang sifatnya bisa menambah wawasan kita dalam ilmu pengetahuan. Oke, komunis itu adalah sebuah paham ya. Komunis itu adalah sebuah paham baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan yang lainnya yang menganut ajaran dari seorang filsuf ya, Karl Marx atau Karl Heinrich Marx ya, dan Friedrich Engels, yang hendak menghapuskan hak milik perorangan dan menggantinya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara ya. Itu paham komunisme. Kenapa Karl Marx dan Friedrich Engels itu melahirkan teori ini, paham ini? Karena itu sebagai jawaban dari permasalahan sosial di masyarakat, di mana kaum buruh menjadi masyarakat yang dominan pada waktu itu di Eropa, di mana pada waktu itu kondisi masyarakat Eropa lebih banyak dikuasai oleh para pemilik modal, sedangkan kaum buruh hanya dijadikan sebagai sebuah alat dari perputaran para kaum borjuis. Kaum buruh ini disebut dengan kaum proletar ya. Kemudian dalam dunia atau dalam paham komunisme kita juga mengenal dengan istilah Marxisme, kemudian Leninisme, Stalinisme, kemudian Maoisme, dan istilah-istilah yang lainnya serta sosialisme. Nah, itu sebetulnya satu bagian yang tidak terpisahkan ya, baik dari segi penokohan ataupun dari segi paham, yang nanti kita akan coba bahas satu-satu. Yang pertama, Marxisme ya. Marxisme itu ya diambil dari Karl Marx ya, Marxisme. Jadi paham atau ajaran Marxisme, di mana paham Marxisme itu ya paham komunisme, walaupun paham komunisme nanti akan terbagi menjadi beberapa sudut pandang atau menjadi beberapa konsep ya, karena nanti akan ada beberapa penafsiran-penafsiran yang berbeda dari beberapa tokoh yang melanjutkan paham atau ajaran dari Karl Marx itu sendiri, sehingga bisa disebut sebagai modifikasi ya, bisa disebut sebagai modifikasi. Karl Marx sendiri kan lahir di Jerman, kemudian ajaran-ajarannya menyebar dan dipraktekkan pertama kali oleh Vladimir Lenin dalam revolusi Bolshevik ya di Uni Soviet pada waktu itu, untuk meruntuhkan kekaisaran Tsar ya di Uni Soviet. Nah, dalam konsep komunisme sendiri itu kan mereka menginginkan alat produksi atau faktor-faktor produksi yang menjadi penggerak ekonomi itu dikuasai bersama oleh kaum proletar ya. Nah, caranya tentu tidak bisa semudah membalikan telapak tangan, dalam artian ada tahapan-tahapan dan lembaga-lembaga yang harus dibentuk untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kaum atau paham Marxisme sendiri ataupun paham komunisme menitik beratkan kepada revolusi dari kaum buruh, sehingga nanti akan terjadi perubahan sosial dan bergantinya konstitusi ataupun aturan-aturan yang dibuat oleh negara yang tadinya lebih berpihak kepada kaum pemodal ataupun para kapitalis, berubah menjadi aturan-aturan yang berpihak kepada kaum buruh, sehingga sumber daya ataupun sumber daya negara yang memenuhi hajat hidup orang banyak itu betul-betul sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat bersama. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Ya, langkah-langkahnya membuat sebuah revolusi dari kaum bawah untuk menjatuhkan para elit-elit politik yang menganut paham kapitalis. Setelah itu mereka membuat sebuah lembaga ataupun partai politik
dan juga membuat sebuah lembaga think tank ya yang disebut dengan Politburo untuk mengelola aset yang sudah diperjuangkan melalui revolusi tersebut dan dikelola oleh negara, sehingga faktor-faktor produksi dan yang lainnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak di negara tersebut dikuasai oleh negara untuk kemakmuran masyarakat bersama, sehingga ada pembatasan-pembatasan kebebasan bagi seorang individu untuk menguasai modal sebesar-besarnya. Itu kan jawaban atau anti klimaks dari atau berseberangan sekali dengan paham kapitalis. Kemudian selain dari istilah Marxisme ada juga istilah Leninisme. Nah, istilah Leninisme itu diambil dari seorang tokoh revolusioner Uni Soviet, Vladimir Lenin, di mana Vladimir Lenin itu memodifikasi paham komunisme ala Marxisme. Dimodifikasikan kalau ala Marxisme, revolusi itu harus dari kaum protelar, dari kaum akar rumput, dari di bawah ya, dari para buruh dan pekerja dan lain sebagainya. Tapi kalau Leninisme justru terbalik ya, terbalik. Bukan revolusinya itu bukan dari bawah, tetapi revolusinya dari golongan atas atau kelas atas, dari para elit politik. Kalau bisa dibilang ya semacam kudeta untuk menguasai dan mengontrol, sehingga menguasai apa yang mereka inginkan untuk mengendalikan tujuan dari paham komunisme tersebut. Kemudian setelah itu baru Vladimir Lenin meninggal, muncul istilah Leninisme oleh para pengikutnya, terutama pada Kongres 5 Komintern ya, Komintern yang diperkenalkan istilah Leninisme itu oleh Grigori Zhivkov ya, oleh Grigori Zhivkov. Kemudian dalam perkembangannya setelah Marxisme dan Leninisme, kemudian ada istilah Stalinisme. Nah, istilah Stalinisme ini adalah sebuah gambaran setelah Uni Soviet dikuasai atau dikendalikan oleh paham dan ajaran komunis, baik itu paham Marxis dan Leninisme atau gabungan dari Marxisme dan Leninisme. Pada akhirnya di masyarakat Uni Soviet sendiri, terutama para tokoh-tokohnya, terjadi perang ideologi yang sangat dahsyat ya antara Joseph Stalin sama Leon Trotsky ya, yang pengikut Stalin menamakan paham Stalin itu sebagai Stalinisme, dan Leon Trotsky menamakan para pengikutnya itu dengan paham Trotskyinisme ya, Trotskyisme. Namun dalam perang ideologi yang cukup dahsyat tersebut dimenangkan pada akhirnya oleh Joseph Stalin. Lalu apa itu Stalinisme? Stalinisme itu berpandangan bahwa paham komunis itu harus diterapkan dalam sebuah negara ya. Adapun untuk internasionalisasi dari paham komunisme sendiri tidak terlalu banyak ikut campur, kecuali terlibat atau mendukung pada negara-negara yang sedang terjadi revolusioner ya, sedang terjadi revolusioner di dalam negara itu sendiri. Sedangkan paham Trotskyinisme itu berpandangan bahwa ajaran-ajaran atau paham-paham dari Marxisme, Leninisme ataupun istilahnya komunisme sosialis itu harus diinternasionalisasi, disebarkan terhadap negara-negara maju ya, sehingga bila negara-negara maju mengikuti atau menerapkan sistem komunisme secara tidak langsung, negara-negara yang baru merdeka ataupun negara-negara berkembang juga akan otomatis mengikuti. Namun dalam perkembangannya ajaran Stalinisme lah yang diterima oleh kebanyakan masyarakat di Uni Soviet pada waktu itu. Nah, pecahan dari Marxisme Leninisme juga itu terjadi di Tiongkok ya, di Tiongkok Cina yang dibawa oleh Mao Zedong, sehingga di Tiongkok ada istilah Maoisme. Nah, istilah Maoisme ini kemudian menjadi salah satu fondasi dasar bagi penyebaran komunisme di Tiongkok. Walaupun pada perkembangannya nanti di Tiongkok akan pecah lagi ya, paham tersebut menjadi dua kubu, yaitu kubu Sun Yat-sen dan Khian San-shek, kemudian paham komunis juga menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk di negara-negara yang memang secara geografis sangat berdekatan dengan Uni Soviet ya, semisal Korea Utara, kemudian Vietnam, bahkan sampai ke Indonesia ya, yang dibawa oleh seorang berkewarganegaraan Belanda pada tahun 1913 oleh Sneevliet ya, Sneevliet yang nanti akan mendirikan ISDP
kemudian akan mendidik beberapa pelajar di Indonesia. Salah satunya adalah Semaun dan Darsono yang nanti akan menyusup di SI Sarekat Islam sehingga pecah menjadi dua, ada SI merah dan SI putih. Kemudian nanti SI putih akan berubah menjadi Partai Sarekat Islam dan SI merah berubah menjadi Partai Komunis Indonesia yang nanti akan kita bahas di video terpisah. Jadi komunisme itu lebih tepatnya bukan anti Tuhan ya, karena kalau yang anti Tuhan itu bukan paham komunisme tapi ateisme ya. Kalau komunisme itu lebih kepada paham sistem dalam bernegara, dalam berpolitik, dalam berekonomi ataupun dalam sosial ya, dalam bidang sosial. Kemudian di beberapa daerah komunisme juga mengalami berbagai modifikasi sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Seperti Maoisme itu tidak mengandalkan buruh yang menjadi kekuatan utamanya, tapi lebih mengandalkan petani, karena Maoisme itu adalah paham gabungan dari Marxisme sama filosof-filosof yang ada di negeri Tiongkok itu sendiri. Oke, sekian saja untuk pertemuan kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.